Shalom Sobat KKS dan terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Safir Sharing Firman Tuhan Minggu 24 Agustus 2025. Perkenalkan, saya Bayu Dewi Gunawan. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Yesaya 66 ayat 18 sampai 21, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, 11 sampai 13, dan Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, pernahkah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Allah? Jawabannya tentu saja iya, karena kita adalah anak-anak Allah. Namun pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30, Yesus mau mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah dan pentingnya untuk berjuang supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pintu yang sempit itu melambangkan jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perihal masuk kerajaan surga itu seperti saat kita mau masuk ke sekolah atau universitas favorit. Dari zaman kita sekolah dulu dan sampai sekarang, begitu banyak anak yang bercita-cita supaya bisa masuk ke universitas atau sekolah-sekolah favorit. Apalagi kalau bisa masuk ke sekolah negeri atau universitas negeri favorit. Kampus atau sekolah-sekolah negeri itu terbuka untuk umum, tapi tidak semua anak bisa masuk ke sana. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nilai yang bagus tidak menjamin seorang anak bisa masuk ke sekolah favorit tersebut. Dibutuhkan konsistensi, kedisiplinan, komitmen, dan kerja keras untuk bisa masuk ke sekolah favorit tersebut. Selain itu, Tuhan juga mau mengatakan bahwa keselamatan yang datang darinya itu berlaku untuk semua orang. Seperti tertulis dalam Yesaya 66 ayat 18 sampai 22, Tuhan mau mengatakan bahwa Ia tidak membatasi kasih-Nya hanya pada satu golongan atau satu bangsa saja. Ia mau agar semua orang merasakan kasih dan kemuliaan-Nya tanpa memandang asal-usul atau latar belakang mereka. Meskipun mungkin terkadang kita merasa bahwa menjadi pengikut Kristus itu terkadang sulit dan kita sering dihadapkan pada situasi atau kondisi-kondisi di mana kita merasa seperti dihukum oleh Tuhan. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita semakin serupa dengan Allah. Dan kita juga diingatkan untuk bisa menerimanya dengan kerendahan hati dan penuh iman. Saudara-saudari sahabat KKS, ada beberapa hal yang kita pelajari dari bacaan hari ini. Yang pertama, keselamatan yang Tuhan janjikan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang asal-usul, latar belakang dan status sosial seseorang. Dibutuhkan pertobatan dan iman yang nyata untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, yang harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan kita. Kedua, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita semakin serupa dengan Allah dan menjadi perwujudan dari kasih-Nya. Dan yang ketiga adalah iman kepada Tuhan tidak cukup hanya sekedar mengenal Tuhan saja, tapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui pelayanan, kasih kepada sesama, bertindak adil, dan peduli terhadap sesama di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai membuka hati kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita dengan semakin peduli terhadap sesama di sekitar kita, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan tertindas, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan terselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.